Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati Bapak Profesor Fahmi Amhar, selamat datang. Saya bingung manggilnya Ustadz apa Prof, Prof Ustadz. Alhamdulillah telah hadir bersama kita. Lalu juga para panitia, terima kasih atas kesempatannya pada pagi hari ini. Dan tak lupa saya ucapkan selamat datang kepada para Bapak Ibu guru hebat semuanya, tepuk tangan semuanya. Oke, alhamdulillah. Terima kasih, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita berbagai nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat. Kita bisa hadir di tengah-tengah acara ini dalam penuh keberkahan, dalam penuh kebahagiaan, dan semoga pagi hari ini kita dalam penuh rizki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam tercurah limpah kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan kita selaku umatnya, mudah-mudahan diberikan syafaat di yaumil akhir nanti. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah, saya prolognya dulu nih ya. Prolognya saya dikasih kabar, Kang bisa enggak gitu untuk membantu kami dari panitia gitu kan ya. Ngapain, pokoknya ada acara gitu kan ya, pokoknya ada acara aja gitu. Saya tanya istri saya, emang bisa Bi gitu. Karena kan luar biasa disandingkan oleh Ustadz Prof. Dr. Haji Fahmi Amhar, luar biasanya ini karena memang saya hanya guru biasa di sini gitu kan ya. Guru biasa yang dikasih kesempatan, tapi guru biasa ini saya akan berikan maksimal karena kita adalah seorang guru. Kadang guru itu disebut sebagai apa ya, palu gada ya, harus serba bisa gitu kan ya, bahkan dadakan pun harus bisa gitu kan ya. Mau yang ece-ece dari nyiram tanaman, benerin kloset, lalu benerin genteng, nganter anak, semuanya harus bisa gitu kan. Apalagi untuk tampil di depan juga kita harus bisa, dan itulah fungsinya guru, semuanya harus digugu dan ditiru. Nggak ada profesi yang lebih hebat selain guru yang semuanya serba bisa. Bisa, itulah guru. Ya, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan ada sebuah tema tadi dijelaskan, tapi akhirnya saya membuat sebuah catatan, saat anak kehilangan masa depan dan guru dalam persimpangan arah. Itulah guru saat ini, banyak arah yang harus kita jalani, banyak arah yang harus kita lalui. Apakah kita akan maju ke depan ataukah kita akan mengalami kemunduran, gitu kan ya. Karena saat ini udah bukan lagi zaman jahiliyah lagi, gitu kan. Karena Rasulullah SAW sudah mengantarkan Islam sampai saat ini, sudah memberikan cahayanya, sudah memberikan semuanya untuk kita sebagai umat Islam. Tapi tinggal kita pilihannya, apakah kita akan menggunakan itu untuk kebaikan semuanya ataukah kita akan meninggalkan dan pada akhirnya menjadi kemunduran bagi kita semuanya. Nah, Bapak Ibu semuanya, kali ini akan dibahas tentang potret pendidikan kita saat ini. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan dalam video yang tadi sudah dijelaskan, itulah potret fakta pendidikan kita saat ini. Yang pertama, fakta ini terjadi karena memang media sosial saat ini sedang gencar-gencarnya, gitu kan. Diawali dari apa? Kemunduran pendidikan kita, yaitu diawali dari yang namanya terjadinya sebuah wabah, yaitu wabah COVID yang saat itu terjadi dan belum pernah dirasakan sebelumnya oleh makhluk hidup peradaban manapun yang saat ini, dan pada akhirnya kita merasakan itu di zaman sekarang. Dari itu sendiri bahwa kita semuanya mengalami itu semuanya dan akhirnya terjadilah suatu peristiwa yang namanya yaitu learning loss atau lost learning, yang pada akhirnya pendidikan kita mengalami kemunduran yang jauh, yang awalnya sudah meningkat setelah itu menjauh. Berapa bulan Bapak Ibu semuanya?
Kita mengalami itu berapa tahun? 2 tahun. Anak nggak sekolah 2 tahun, gitu kan? Ada yang kreatif menggunakan media digital, tapi tidak semuanya merasakan itu semuanya karena keterbatasan. Dan alhamdulillahnya yang bersyukur siapa? Yaitu adalah orang-orang yang tadinya ketinggalan malah bersyukur akhirnya dia bisa sekolah. Di mana? Di wilayah-wilayah yang tidak terjamah oleh teknologi, yang tidak terjamah oleh orang-orang. Di mana? Di pelosok lah yang selama ini yang bisa bertahan dari yang namanya lost learning gitu. Malah yang di kota yang mengalami itu, tapi yang di desa terus berjalan. Karena pada faktanya apa? Karena memang tidak terjadi pandemi di wilayah-wilayah yang di daerah itu kan, yang di pelosok-pelosok. Karena dia nggak keluar negeri gitu kan ya. Dan yang di kota ini yang pergi kemana-mana. Nah, ini adalah fakta, kehilangan kompetensinya, lalu tidak tuntasnya sasaran pembelajaran yang terjadi selama ini. Temuan apa yang kita ketahui yaitu yang pertama terdapat indikasi penurunan hasil belajar siswa 1 tahun setelah pandemi. Ternyata berefeknya itu adalah setelah kejadian pandemi. Apa yang terjadi? Semuanya adalah tingkat penurunan baik itu literasi maupun numerasi. Dan pada akhirnya yang kita alami sekarang ada temuan tadi dalam video ada anak tidak bisa baca gitu kan ya. Dan itu udah hal yang biasa yang kita rasakan yang terjadi di dunia pendidikan. Satu memang tidak bisa membaca, satu juga kadang kita sebagai guru udah sibuk gitu kan ya, tidak bisa menyisihkan waktu untuk anak didik kita untuk belajar membaca. Lalu apalagi yaitu akibatnya adalah banyak berbagai fakta tentang penurunan tingkat literasi dan numerasi yang ada di depan Bapak Ibu. 2 tahun setelah pandemi terdapat indikasi positif pemulihan. Dan saat ini kita sudah mengalami pemulihan sedikit demi sedikit dengan berbagai macam program, dengan berbagai macam stimulus yang sudah kita lakukan, baik itu oleh secara individu gurunya maupun oleh pemerintah pun sudah melakukan aktivitas untuk pemulihan itu. Ini adalah fakta-faktanya. Dan pada akhirnya terjadilah sebuah survei, dan survei adalah survei favorit yaitu adalah PISA tahun 2022 yang pada akhirnya Indonesia mengalami penurunan. Pada poin berapa Indonesia di sini? Pada urutan ke-69. Ya, jadi penurunan itulah yang didasari apa yang dilihatnya yaitu numerasi, literasi dan sains gitu. Karena itu mengalami penurunan dan itu adalah fakta yang terjadi di lapangan saat ini. Seperti itu. Nah, berikutnya menurut World Population Review Indonesia berada di peringkat dunia 67 dengan tingkat literasi 96. Untuk peringkat di Asia, alhamdulillahnya Indonesia masih mendapat peringkat ke-4. Itu adalah sebuah prestasi yang terbaik, tapi yang negara kecil gitu kan ya, yang penduduknya sedikit bisa menjadi nomor 1. Ada yang tahu siapakah itu? Adalah Singapura. Wilayahnya kecil gitu kan, penduduknya sedikit tapi tingkat cara berpikirnya tinggi, menjadi peringkat pertama dalam PISA. Oke, berikutnya. Nah, kenapa ini bisa terjadi dan semua proses upaya apa yang dilakukan semuanya itu adalah tidak keluar dari yang namanya perubahan kurikulum di Indonesia. Untuk penyesuaian terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dimulai dari tahun 1947 ini faktanya, dan terakhir yaitu adalah tahun 2002 yang dikenal dengan kurikulum merdeka. Dengan dikalikunya gitu kan, dengan perubahan-perubahannya dan pada akhirnya disempurnakan kembali dengan melalui pendekatan yang saat ini terkenal yaitu dengan disebut apa? Deep learning. Dengan istilahnya ada, kalau kata Bapak Menteri, ada joy-nya ya kan ya. Ada apa aja? Iya, ada mindful, meaningful dan joyful. Itu adalah istilah dari kesadaran bermakna dan menggembirakan. Yang padanya untuk apa tujuan itu? Yaitu untuk tujuan mempercepat perbaikan yang terjadi pada proses yaitu lost learning yang terjadi di Indonesia. Melalui pendekatan itulah upaya
oleh pemerintah untuk melakukan pembenahan terhadap pendidikan Indonesia saat ini. Banyak sudah terjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 perubahan kurikulum. Itulah yang terjadi. Apakah bakal berubah lagi nanti? Bisa jadi gitu kan ya. Iya, kadang ada istilah ganti menteri ganti perubahan. Itulah liku-liku walaupun pada dasarnya tidak identik dengan ganti menteri ganti kurikulum juga gitu kan ya, disesuaikan dengan keadaan zaman, keadaan sosial yang terjadi pada saat itu. Nah, Bapak Ibu, inilah yang terhot-hotnya untuk mensiasati perubahan itu juga, perubahan yang terjadi lost learning, maka upaya yang dilakukan apa? Yaitu dengan cara digitalisasi dunia pendidikan. Inilah yang saat ini sedang digembar-gemborkan oleh pemerintah, yaitu tentang pengadaan papan interaktif digital. Targetnya adalah setiap sekolah akan mendapatkan papan interaktif ini, yaitu yang saat ini targetnya sudah sampai 700 ribuan sudah tersebar ke Indonesia. Nanti Bapak Ibu, bagi yang syaratnya apa? Bagi yang mau menerima, ada juga yang tidak mau menerima, karena itu adalah sebuah pilihan, gitu kan ya. Targetnya sampai 2029, sampai selesainya periode pemerintahan, targetnya satu sekolah akan mendapatkan 6 papan interaktif digital. Jadi setiap jenjang untuk SD itu satu-satu, kelas 1-1, kelas 2-1, kelas 3-1, 4-1, 5 dan kelas 6-1. Itu adalah upaya untuk apa? Untuk pembenahan pendidikan yang kita lakukan. Lalu apalagi dengan STEM saat ini sedang gembor-gembornya juga, karena untuk upaya apa? Digital pastinya butuh strateginya, maka yang dipilih adalah STEM yang cocok dengan pembelajaran digital. Karena itu semuanya berkaitan dengan intinya bagaimanakah pendidikan Indonesia ini untuk maju, gitu kan ya. Bagaimanakah mensiasati masalah-masalah anak-anak ini untuk diselesaikan bersama, inilah adalah upaya-upaya yang dilakukan. Satu sisi kita sedang meningkat, tapi fakta di dunia ada negara-negara yang sudah mulai meninggalkan itu. Ada apakah dengan digital? Bahkan digitalisasi di dunia di Finlandia itu dimulai di tahun 2011. Jadi selisih dengan kita berapa tahun? 2011 ke 2025, hampir 15 tahun. Selisih pendidikan kita dengan luar itu 15 tahun selisihnya. Jadi di luar itu digital itu sudah mulai dikurangin, di kita baru mulai. Dan di Finlandia itu datanya di tahun 2011 itu satu anak satu laptop gitu kan ya. Satu anak di tahun 2011. Nah, kita di tahun 2025 baru memulai itu. Berarti ada gap nih. Sebenarnya apa yang salah sih gap itu gitu kan ya. Di luar negeri itu 2011 sudah digital, di kita baru dimulai sekarang. Nah, itu yang terjadi, itu fakta di lapangan. Nah, terus kita enggak mau menggunakan digital. Nah, itu kan kita digital sebagai upaya kita, gitu kan ya. Tapi kita harus mencari tahu kenapa, gitu kan. Kenapa kok dunia malah meninggalkan digitalisasi itu. Nah, ternyata yang pertama berdampak buruk pendidikan di Finlandia tinggalkan perangkat digital. Jadi kembali ke pena dan kertas, dan hasil survei dan fakta bahwa di akan tidak menggunakan perangkat analog, kertas, buku, maka pada akhirnya tingkat kognitif anak itu berkurang. Lalu daya nalarnya berkurang. Lalu kemampuan dasarnya disebutnya motorik kasarnya juga berkurang. Makanya dan itu yang menyebabkan generasi-generasi yang di luar sana untuk kembali lagi kepada analog kembali. Tapi tidak meninggalkan sama sekali digital. Seperti itu. Nah, lalu apa? Penyebabnya terjadi di Swedia juga. Swedia juga sama, mulai meninggalkan itu. Apa? Yang pertama yaitu kenapa meninggalkan meninggalkan digital? Karena dengan digital secara terus-menerus mengganggu kesehatan, membuat banyak anak gelisah dan kurang fokus. Kita
Kalau kita kebalikannya, dikasih digital nggak fokus, dikasih nggak digital juga nggak fokus, dua-duanya jadi nggak fokus gitu kan ya. Itulah keunikan anak-anak kita gitu kan ya. Beda kalau di luar dikasih digital jadi nggak fokus, di kita malah nggak fokus dikasih nonton TV. Pak nonton TV aja Pak, yang pada akhirnya dia meresep nonton bukannya belajar gitu kan ya. Itulah keunikan Indonesia, sebaik kita juga makanya kita lebih berat ya. Pendidikan Indonesia itu lebih berat. Nah, itu tidak bisa dilakukan secara individu, tapi harus bersama-sama kita benahi. Nah, inilah di saat penyalahgunaan digital, anak-anak apa yang terjadi? Yaitu ternyata Indonesia punya tingkat penetrasi game tertinggi di dunia. Nomor 1, 96,5% pengguna internet adalah gamer. Dan bapak ibu tanya ke anak-anaknya, karena saya suka nanya, apa cita-cita kamu? Jadi gamer, gitu kan ya. Karena memang gamer itu sekarang itu dikapitalisasi. Coba kalau saya suka nonton, itu opening e-sport di Cina, itu kalah dengan bola. Pokoknya kalau kita nonton tuh benar-benar dikapitalisasi dunia online itu. Karena kenapa? Karena memang terlihat keren, lebih keren dari pemain bola gitu kan ya. Karena memang ditayangkan lalu dikasih fasilitas yang mewah gitu kan, dikasih support dengan duduk santai gini-gini doang, dapat duit dan terkenal, itulah. Tapi kan pada faktanya satu orang yang berhasil merusak jutaan orang. Itu fakta yang di lapangan kan. Nah itu, dan itu terjadi di Indonesia. Jadi 96,5% faktanya adalah anak didik kita senang main game online. Dan itu benar-benar merusak. Apalagi gitu kan, selain itu juga banyak gitu kan ya, gara-gara main game online faktanya juga anak-anak jadi malas sekolah gitu. Udah malas sekolah, bahkan udah mendingan main game aja gitu kan ya. Bahkan dan mungkin di sini ada bapak-bapak, ada mantan pemain game atau masih main game juga. Coba Cung, jujur saya masih main game. Saya masih main game, ya saya masih main game dan gamenya ya sekedar mainnya game yang nggak banyak orang mainin gitu kan ya. Bukan, ya game yang cuma sekedar online aja gitu, dan itu nggak ada, dan itu otomatis nggak kita lakukan kalau main. Saya cuma kayak nonton aja gitu, jadi kayak main game nonton aja. Mengenang masa lalu gitu kan, karena saya main game itu dari 2004 gitu. Jadi itu game itu mengenang, game yang sama mengenang masa lalu saya waktu saya muda. Jadi nggak dimainin, cuma diliatin aja, dia otomatis gerak sendiri. Cuma sekedar nostalgia katanya gitu kan ya, gitu kan. Gitu. Nah, Bapak Ibu, dari fakta itu yang saya rasakan dan pengalaman sebelumnya, ternyata game itu benar-benar berdampak. Kenapa? Di saat game itu bisa membuat orang kayak mungkin psikopat ya. Ya, dan itu saya pernah ngalamin itu dulu. Gitu, di saat sudah kecanduan itu kecanduan parah itu udah, kenapa? Karena di saat usia anak tidak main game itu tidak sesuai dengan usia anak, maka akan mengakibatkan kegilaan. Memang benar, itu terbayang-bayang kalau sampai sudah parah itu kayak bayangan, kita lagi duduk ada bayangan gamenya, dimanapun ada bayangan gamenya, lagi belajar ada bayangan gamenya, itu yang terjadi ya Bapak Ibu semuanya. Next, nah ini fakta lain, yaitu pendidikan hanya dijadikan simbol dan slogan, bukan perubahan karakter, yang pada akhirnya banyak terjadi pertikaian, tawuran, bullying. Yang terbaru itu adalah pendidikan hanya dijadikan simbol, bukan perubahan sebuah karakter. Selanjutnya, yaitu semua berupaya untuk melakukan perbaikan. Dari semua permasalahan yang dilakukan, individu melakukan perubahan, sistem melakukan perubahan, pemerintah pun melakukan gerakan untuk perubahan-perubahan yang terjadi. Di antaranya yaitu adalah dibuatnya tim TPPK, itulah yang terjadi sekarang. Untuk mencegah terjadinya pembulian. Karena pembulian itu gampang. Kita juga dari kecil udah terbiasa itu ya, maksudnya ngatain orang botak, botak gitu kan ya. Itu sebenarnya pembulian.
ada tompel tompel gitu kan, ada kecil cebol gitu kan, pendek gitu, bocil gitu kan ya, itu pembulian yang tidak kita sadari ucapan-ucapan itu ya kan. Nah itu makanya Bapak Ibu sama-sama kita bergerak bersama untuk menghentikan pembulian itu. Selanjutnya guru di antara harapan dan tuntutan hidup. Nah ini Bapak Ibu nggak kelihatan ya gajinya ya? Kecil, sengaja disembunyikan ya? Hah? Realitanya ternyata gaji kita emang nggak kelihatan ya. Jadi gaji kita itu gitu kan ya. Kalau dilihat dari gajinya, oh bisa Kang, oke nah bagus. Sebelahnya Kang, sebelahnya digeser-geser-geser, geser lagi, geser lagi, geser lagi. Nah terus oke, nah ini adalah fakta gaji. Indonesia itu 3 juta per bulan ya, Amerika 1,27 miliar per tahun. Lalu Singapura 35 juta per bulan, Jepang 31 juta per bulan. Itulah perbandingan gaji kalau kita ditanya sebuah kesejahteraan ya Bapak Ibu, itu adalah faktanya. Oke ya Bapak Ibu, sampai sini bisa ya? Itu faktanya gaji kita. Jadi kadang guru itu identik sama kesejahteraan ya. Karena untuk menyemangati guru gampang, kasih gaji yang gede, tuntutan banyak juga kalau namanya gaji cukup mah oke aja. Oke ya, itu semuanya. Yang terakhir, guru bukan superhero. Ya Bapak Ibu, guru superhero. Ini beban guru berbagai macam, ada kurikulum sebagainya gitu kan. Lalu tidak semua guru memiliki penghasilan cukup, aku kuat gitu kan. Tidak berat, oh ya aku masih kuat, dipaksa terus. TPG ada, kerjaan nambah, faktanya. Ya oke ya, sama ya, sama saya juga sama seperti itu. Yang terakhir sempat rame juga ini, gitu kan ya, guru disangka sebagai beban negara. Ini viral gitu kan ya. Tapi pada faktanya ini adalah ya sebenarnya guru itu menjadi beban negara karena negara malu untuk mensejahterakannya, bisa jadi kali ya gitu. Oke, terakhir tersenyumlah wahai guru. Kata Rasulullah, barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan maka dia akan mendapat pahala seperti pahala orang yang mengerjakan. Nah ini adalah Bapak Ibu guru, ternyata kita banyak pahalanya. Dan tugas Bapak Ibu yang pertama apa? Sudah saatnya Bapak Ibu berpikir untuk berpikir cemerlang. Grow mindset ya, untuk perubahan. Tinggalkan pemikiran-pemikiran lama, tapi saatnya kita untuk maju. Yang kedua, tingkatkan Bapak Ibu sebagai seorang pendidik, maka harus muncullah namanya critical thinking. Mulailah berpikir, mulailah bangkit. Guru menjadi bagian terpenting dalam perubahan peradaban. Kalau bukan karena Bapak Ibu guru, perubahan ini tidak akan terjadi. Makanya terus belajar dan jadikanlah belajar itu sepanjang hayat. Dan terakhir, guru sudah tidak lagi hanya mengajar dan melaksanakan tugas, tetapi guru sudah saatnya memberikan keteladanan. Inilah yang wajib ada pada diri kita sendiri. Terima kasih. Senyum guru yang ikhlas dan rasa penuh tanggung jawab akan memberikan keteladanan untuk murid kita semuanya. Terima kasih dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.